Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pada pertemuan ketiga ini untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan IPA, kita akan bahas tentang kebenaran. Apa kebenaran itu? Seberapa pentingkah kebenaran? Apa makna kebenaran itu? Mengapa kebenaran penting untuk dipahami? Nah, salah satu tujuan kegiatan ilmiah atau riset adalah menemukan kebenaran. Misalnya, kalau di bidang pendidikan, misalnya, dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, misalnya, dibandingkan ketika siswa itu dikasih metode ceramah. Benar apa enggak teori itu? Nah, untuk membuktikannya, kita harus membuat riset atau penelitian, gitu. Itu kalau bidang pendidikan. Terus, paling sederhana yang sering kalian lakukan di semester 1 dan 2 untuk mata kuliah praktikum itu juga sama. Jadi untuk membuktikan kebenaran benda itu massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka benda itu akan melayang. Massa jenis benda lebih besar daripada air, maka dia akan tenggelam. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, dia akan terapung. Nah, untuk membuktikan itu, kalian pasti akan melakukan percobaan atau penelitian. Misalnya, dapat kalian lakukan dengan cara ada gelas, kemudian kalian isi air. Nah, terus kemudian kalian masukkan telur. Ketika gelas itu belum dikasih garam, maka pada saat telurnya dimasukkan ke gelas, telur itu akan tenggelam. Tapi kalau misalnya dikasih garam sedikit demi sedikit, maka lama-kelamaan telur yang awalnya tenggelam itu jadi melayang. Nah, ini membuktikan bahwa massa jenis telur itu sama dengan massa jenis air. Terus kemudian ketika dikasih lagi, ternyata telurnya itu melayang. Nah, itu membuktikan bahwa massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air, kayak gitu. Nah, itu cara kita untuk menemukan kebenaran. Makna kebenaran dijelaskan oleh para filosof ilmu pengetahuan secara tidak langsung. Contohnya, kebenaran adalah segala sesuatu yang dianggap benar oleh tradisi. Misal, kita tidak boleh makan sambil berdiri tradisinya karena hal itu tidak sopan. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan, memang makan sambil berdiri itu makanan itu langsung ke usus, jadi nggak dicerna dulu di lambung, kayak gitu. Jadi tradisi lebih ke sopan santun, dan yang dijadikan tradisi itu sebenarnya benar, tapi mereka belum bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan. Cuma kalau sudah tradisi, berarti itu ada sesuatu yang dianggap benar. Yang selanjutnya, kebenaran adalah segala sesuatu yang dianggap benar oleh suatu otoritas tertentu, misalnya pemerintah. Misalnya gini, kalau misalnya kalian naik kendaraan bermotor, kalian harus pakai helm. Kalau misalnya melanggar, berarti kalian tidak benar, kayak gitu. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris. Contohnya tadi, untuk membuktikan suatu teori dengan menggunakan praktikum atau penelitian. Kebenaran adalah sesuatu yang belum dibuktikan salah. Misalnya sesuatu yang belum dibuktikan salah. Kayak misalnya kita menganggap bahwa bumi kebenaran adalah sesuatu yang belum dibuktikan salah. Contohnya kebenaran yang belum dibuktikan salah, kayak misalnya gini, berawal dari tradisi juga bisa. Kayak misalnya orang tidak boleh duduk di
tengah pintu. Yang benar, kalau misalnya kita duduk, berarti kita harus di dalam rumah atau di luar rumah itu. Maksudnya di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Bukan di tengah-tengah pintu. Nah, itu benar. Tapi mereka belum bisa membuktikan kenapa kok tidak boleh kayak gitu. Jadi masih masih menganut ke tradisi. Jadi, makna kebenaran belum dapat didefinisikan secara jelas, karena itu para ahli menjelaskan kebenaran melalui contoh, misalnya contoh-contoh, pengelompokan, atau menjelaskan sumber kebenaran itu. Jenis kebenaran, ada kebenaran absolut. Kebenaran absolut ada kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan, karena itu disebut juga kebenaran Tuhan. Kebenaran ini hanya dapat didiskusikan dengan tujuan diskusi tersebut adalah hanya untuk memahami makna kebenaran itu dan bukan untuk merubahnya. Landasan utama dari kebenaran mutlak adalah kepercayaan atau iman. Nah, contohnya kebenaran absolut itu kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, kalau misalnya mencuri, itu adalah perbuatan yang tercela, tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus berbuat baik dengan cara tidak mencuri, menghormati sesama, itu benar dan itu sudah diatur di Al-Quran kayak gitu. Contoh lain, kita diperintahkan untuk sholat. Nah, perintahnya itu sudah ada di Al-Quran dan itu benar. Kalau misalnya kita nggak sholat, nanti misalnya dengan sholat kita hidupnya lebih sehat. Terus kemudian karena setiap saat bergerak, setiap 5 waktu kita melakukan gerakan. Terus kemudian wudhu itu juga membersihkan membersihkan diri kita kayak gitu. Nah, itu contoh kebenaran dari Tuhan, kebenaran absolut. Ada juga kebenaran temporer, yaitu kebenaran yang keabsahannya tergantung pada kondisi dan waktu, karena itu memiliki sifat kenisbian atau relatif yang sangat tinggi. Karena itu pula memiliki sifat subjektivitas yang tinggi. Jadi definisi kebenaran tergantung pada siapa yang mendefinisikan. Kadang-kadang kebenaran temporer disebut pula kebenaran politik. Kayak misalnya menurutku benar, tapi belum tentu menurut dia benar. Nah, kayak gitu. Contoh temporer. Terus kebenaran ilmiah atau disebut kebenaran ilmu pengetahuan, scientific truth, adalah kebenaran yang ditemukan melalui proses atau metode penalaran atau logika penelitian ilmiah. Karena itu kunci kebenaran ilmiah terletak pada metode penemuannya. Kayak misalnya seorang ahli astronomi menemukan bahwa planet itu berputar mengelilingi matahari kayak gitu. Nah, dia membuktikannya melalui dengan mengirimkan satelit ke luar angkasa gitu. Kebenaran ilmiah tidak pernah ada begitu saja, harus siap diuji keabsahannya dan didapatkan. Seorang politisi boleh saja mengatakan, bila Anda tidak mengikuti ideologi ini, maka Anda tidak memiliki sikap nasionalisme. Seorang ilmuwan hanya akan mengatakan sesuai dengan yang saya kumpulkan, inilah penemuan atau kebenaran yang saya temukan. Bila Anda ragu-ragu atau tidak percaya pada keabsahan penelitian ini, Anda bebas mengujinya kembali. Jadi kalau misalnya kayak kalau di fisika kan banyak, kayak misalnya atom. Orang yang pertama kali menemukan atom itu kan Dalton. Dalton menganggap bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Itu menurutnya sudah benar, tapi ada Thomson yang menganggap nggak benar, gak yakin aku itu kalau tidak bisa dibagi lagi kayak gitu. Terus ternyata Thomson ini juga melakukan penelitian, terus kemudian menemukan hasilnya. Nah, ternyata hasilnya Thomson ini menurut Rutherford gak mungkin, pasti ada kelemahan dari atomnya Rutherford Thomson tadi. Akhirnya dicari lagi sampai akhirnya ketemu apa sih atom itu kayak gitu. Itu kalau misalnya kebenaran menurut
ilmuwan. Jadi dia itu nggak akan mudah percaya satu teori, dia akan membuktikan teori-teori sebelumnya kayak gitu. Kalau misalnya sudah nggak bisa lagi, maka ya itu akan jadi hukum. Kebenaran itu sama dengan penjelasan, ada penjelasan deduktif, probabilistik, teleologis, sama genetik. Sifat kebenaran: 1. Struktur yang rasionalis dan logis. 2. Isi empiris. 3. Dapat diterapkan. Nah, banyak anak, banyak rezeki. Menurut kalian rasional atau masuk akal? Kalau banyak anak, banyak rezeki. Berarti kan kalau misalnya, ibaratnya gini, kalau misalnya kita analogikakan pada hari raya, kalau misalnya anaknya 1, angpaunya juga 1. Kalau anaknya 5, angpaunya kan 5, jadi semakin banyak. Kayak gitu. Terus kemudian ada prinsip axiom of inference. 1. Principius identitas. Suatu hal adalah sama dengan hal itu sendiri. Sesuatu yang benar adalah sesuatu yang benar itu sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau benar ya wes itu benar benar sendiri, bukan yang lain. Jadi kalau misalnya aku merasa benar, ya wes aku yang benar, yang lain bukan. Gitu. Principium contradictionis. Sesuatu yang tidak mungkin ia adalah sesuatu yang sekaligus sesuatu yang lain. Principium exclusivity. Sesuatu jika sudah dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan, maka tidak ada kemungkinan sebagai hal yang lain. Principium rationis sufficientis. Cukup alasan untuk mengatakan benar. Teori kebenaran. Apa kebenaran itu? Jawaban terhadap pertanyaan ini bermacam-macam, tergantung pada kriteria untuk menentukan kebenaran. Dilihat dari kriteria ini, muncullah berbagai teori kebenaran. Di dalam epistemologi ada beberapa teori kebenaran yang dominan. Teori koheren. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pertanyaan yang lain. Contoh, semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Penggaris itu berbentuk segitiga, jadi jumlah sudut penggaris 180. Itu adalah teori koheren. Contoh 2. Semua manusia membutuhkan air. Rudi adalah seorang manusia. Rudi membutuhkan air, kayak gitu. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Contoh, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Jakarta adalah ibu kota negara RI. Pancasila dasar negara RI. Orang Indonesia terdiri dari berbagai suku. Sebagian besar mahasiswa FIB adalah perempuan. Itu adalah teori kebenaran. Memang kayak gitu. Ada buktinya. Teori kebenaran pragmatis. Menurut teori ini, suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi, tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat. Apabila sesuatu itu bermanfaat bagi manusia, berarti sesuatu itu benar. Nah, apabila suatu ide yang brilian dapat dilaksanakan secara operasional, barulah ide tersebut benar. Jadi, kalau misalnya contohnya pemakaian masker itu dapat mengurangi atau menghindari kita yang bermanfaat bagi manusia, berarti semua itu benar. Misalnya gini, kalau kamu flu, coba kamu minum minuman jahe hangat, nanti bisa meredakan flu-mu, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya semua orang yang sakit flu itu minum jahe hangat ternyata benar-benar bisa meredakan flu-nya, berarti itu benar, kayak gitu. Terus mempunyai ide, kayak misalnya ideku, kalau kamu ingin menggemukkan badanmu, kamu minum
temulawak, ternyata ide itu bisa dipakai. Nah, berarti ide itu juga benar kayak gitu. Contoh lagi, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk mengolah besi sehingga menjadi alat yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya ada peristiwa kebakaran, pernyataan tentang apa sebab kebakaran tidak bermanfaat, maka tidak benar. Hal yang benar adalah tindakan cepat untuk memadamkan api seperti mencari ember dan air, menelepon pemadam kebakaran, dan sebagainya. Itu contoh teori kebenaran pragmatis. Kesepakatan para bapak pendiri negara tentang dasar Pancasila, konsensus anggota MPR untuk mengubah atau mengamandemen UUD 45 sebagai salah satu wujud dari agenda reformasi hukum. Kesepakatan komunitas ilmiah dalam menetapkan paradigma dan metode ilmiah bidang ilmu masing-masing. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa saja? Keterpahaman, hal yang dibicarakan dapat dipahami. Terus diskursus atau wacana, ada dialog antar ide. Ketulusan atau kejujuran, semua kepentingan atau interest dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Otoritas, orang yang terlibat dalam konsensus memang memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah teori kebenaran konsensus. Sekian materi tentang kebenaran, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.